menanam ya, banyak. Tapi kalau lahan sempit bagaimana? Oke, vertical garden. Misalnya gitu, kayak di kampus UGRIS ya, lahannya sudah nggak ada tanah longgar. Sehingga tanaman-tanaman itu ditempelnya di dinding. Pot-potnya ditata ke atas di dinding. Gitu. Jadi, ini tema-tema ini teman-teman lihat diisi sesuai, sudah ada catatannya ya. Nanti tolong dilihat di laptop. Nanti file ini saya kirim. Diisi sesuai potensi sumber belajar di sekitar sekolah yang sudah disebutkan di bagian karakteristik. Ya, sekali lagi teman-teman, kita membuat P5, kita membuat kurikulum ini sesuai panduan kurikulum Merdeka. Jadi urutannya hanya tadi ya, karakteristik, kemudian visi, misi, tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran. Ini mestinya. Jadi beda dengan kurikulum 2013 ya. Kalau K13 latar belakang ada karakteristik itu dibagi karakteristik siswa, karakteristik lingkungan, ya, terlalu panjang. Jadi bagian karakteristik maksimal 2 halaman. Oke ya. Nah, terus masuk ke tema semester 2. Silahkan mau tema-tema apa saja. Ya, sebenarnya kita kalau yang intrakurikuler, yang ini ya, 1, 2, 3 ini kan intra, yang saya merah-merahi. Tema intra itu masih lihat di tema-tema yang sudah teman-teman gali di lingkungan. Ya. Jangan dibuat mainan. Dari tema-tema ini yang intra, tema besar ya, masih ditulis di sini tanaman misalnya boleh. Itu yang P5-nya ya tadi itu ya, di antara 4 pilih 2 tema. Ya, 1 sampai 2 tema. Kita sepakati di mata kuliah ini 1 semester 1 tema P5. Jelas? Jelas, Bu. Ya, oke. Sudah tahu ya tema-temanya P5 ya? Saya kirim file ini. Itu saya kirim file ATP, alur tujuan pembelajaran untuk intrakurikuler ya. Ada elemen literasi STEAM, nilai agama, dan jati diri. Kemudian juga ada file dimensi P5 untuk yang tema project P5. Nah, sekarang kita lihat urutannya setelah teman-teman memetakan tema, yang F adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu isinya yang pertama, pemetaan CP. CP-nya itu literasi STEAM misalnya, ya. Kemudian atau jati diri, atau nilai agama dipekerti, kemudian sub elemen ya, sub elemennya apa dan ATP-nya apa.
Sekarang coba dibuka yang nilai agama budi pekerti. ATP. Sudah ketemu ya? Ini ATP nilai agama budi pekerti. Seperti ini tampilannya. Sudah dibuka? Sama ya. Di sini teman-teman lihat ya. Nilai agama budi pekerti itu kan elemen. Nilai agama budi pekerti itu elemen, ya. Elemen itu ditulis dulu di sini. Ini kan? CP ini berarti elemen nilai agama budi pekerti. Sekarang kita lihat sub elemennya ada berapa di nilai agama. Sub elemen ini kan yang paling kiri ya, kolom sebelah kiri. Ada 1 yang kuning, 2 hijau, 3 biru, 4 merah. Ada 4 sub elemen, ya. Nah, 4 sub elemen ini pindah semua ke sini. Pindah, ditulis lagi. Plek. Ya. Nah, terus dari tiap sub elemen ada berapa alur tujuan. Elemen sub elemen 1 ada 2, bener nggak? Oh iya, ada TP1 anak mengenal Tuhan, ada TP2 anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Nah, itu ya pindah semua. Nah, yang biru juga gitu, yang 4 juga gitu. Jadi di sini di tabel 1 teman-teman tinggal memindah saja. Plek. Paham nggak? Paham. Ya. Yang jati diri sama. Seperti itu caranya. Jati diri, kita buka ya. Jati diri ada berapa suplemen? Ada 1, 2, 3, 4. Sama, masih 4. Ya, kemudian TP-TP-nya ditulis. Nah, yang teman-teman perlu lihat ya, di sini tuh tulisannya usianya 3 sampai 6 tahun. Ini yang membedakan dengan kurikulum 2013. K13 itu di kotak-kotak, 34 bisa apa, 56 bisa apa. Contohnya, usia 45 itu berhitungnya 1 sampai 10. Usia 5 sampai 6, 1 sampai 20. Ya enggak? Itu kan? Iya, Bun. Nah, itu menyebabkan guru melabel akhirnya. Ibu, anak ibu maaf ini sudah TKP, tapi dia ngitungnya masih 1 sampai 5, itu pun terbalik-balik. Tolong di rumah dibantu ya Bu, gitu. Parah lagi nanti dikasih PR, ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini tahapannya anak-anak kita nggak bisa memastikan TKB mesti T3 gitu. Sebentar ya. Ya, halo. Halo? Ya. Lagi di telepon. Iya.
nasi telur. Sayang, nggak mau. Siapa yang gede? Hah? Wes. Urung. Kan jam 5 pokoknya. Ya Allah, aku butuh duit. Dewe nyari berapa ya? Lebih ingat ah. Hah? Beli apa ini? Beli nyawan. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini anak-anak itu perkembangannya Ini aja ada suaranya toh. tidak bisa kita pastikan. Oh, anak 3 tahun berarti masih di TP1. Anak 4 tahun di TP2, belum tentu semua. Maka file ATP yang saya berikan, silahkan di-print. Observasilah, kenali anak-anakmu di kelas. Mereka itu ada di tahap mana, gitu. Jadi kemampuannya sampai lulus PAUD itu dia harapannya mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi, dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat. Ini lulus PAUD. Tapi untuk mencapai ini ada 3 tahapan. Ono lombok nggak? Ya, ada 3 tahapan. Nah, bisa jadi anak itu dari rumahnya sudah bagus. Dia bisa ekspresi emosinya bagus, bisa diterima orang lain, kemampuan adaptasinya bagus, maka TP1 sudah dilewati. Bahkan anak itu sangat rajin membantu guru, mandiri gitu ya, walaupun masih playgroup misalnya. Nah, sehingga kita kenali anak-anak kita dengan mengamati mereka pakai ATP ini. Oke ya, jadi kalau ini kita lihat jati diri, ada 4 subelemen. Nah, kemudian TP-nya tahapannya ini 3, 2. Pindah semua ke sini. Ya, terus lanjut ke literasi STEAM. Teman-teman buka yang literasi STEAM, sama, pindah ke sini. Ini TP 1 gitu ya, dan seterusnya. Jelas untuk tabel 1, pemetaan elemen CP, subelemen dan ATP dalam intrakurikuler. Jelas teman-teman? Iya Bun, jelas Bun. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan yang tabel 2. Tabel 2 itu selain tema intra, kita kan punya P5. Ya, tadi yang aku sayang bumi itu kan. Nah, ini tabel 2 isinya pemetaan dimensi, elemen, dan subelemen. Kita lihat lagi file yang dimensi tadi yang sudah saya kirim. Nah, ini ada dimensi. Nah, ini ya. Dimensi 009. Ini teman-teman. Tentang apa? Dimensi, subelemen, elemen subelemen, profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ambil di sini dimensi. Ambil ya. Misalnya, alur perkembangan dimensi beriman bertakwa. Kita tulis di sini tadi. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada berapa elemen dimensi itu? Kita hitung. Ya. Elemen pertama akhlak beragama. 1. Elemen kedua akhlak pribadi. Elemen ketiga akhlak kepada manusia. Elemen keempat akhlak kepada alam. Elemen kelima akhlak bernegara. Habis, terus pindah ke dimensi kebinekaan global. Nanti dicek elemen-elemennya, ya. Ini ada 5 elemen. Tulis di sini. Apa?
ada 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini. Nah, subelemennya, kita lihat subelemennya. Di akhlak beragama, ini ada subelemen mengenal, mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang ditulis bukan ini, teman-teman. Karena ini adalah capaian sampai SMA. Nih. Nah, kita yang ambil yang mana? Yang di akhir fase PAUD saja. Jadi tulisannya subelemen dari akhlak beragama, ya. Yang subelemennya yang mana? Yang ini, mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Itulah capaian di akhir fase PAUD. Paham ya? Jadi yang diambil di kolom kedua. Ini elemen akhlak beragama. Yang diambil yang itu. Satu. Ya, elemen yang kedua, subelemen yang kedua apa? Kita lihat, mengenal simbol-simbol ekspresi. Bukan pemahaman agama ya, tapi yang diambil yang akhir fase PAUD, mengenal simbol-simbol. Tulis di sini. Dan seterusnya itu. Terus subelemen yang ketiga apa? Jadi sama seperti tabel yang di atas tadi, ini juga dipindah semuanya ke sini. Beriman bertakwa sudah, kebinekaan global, gotong royong, terus dimensi apalagi gitu. Nanti diselesaikan. Ada pertanyaan untuk tabel 2? Atau sudah jelas? Udah Bun, jelas Bun. Berarti itu kan ini ya Bun, tinggal lihat yang di fase akhir PAUD itu kan untuk usia PAUD ya Bun. Ya. Yang sebelahnya itu kan 6-8 tahun, berarti kan udah ke jenjang yang lain gitu ya Bun. Ya, itu sudah SD. Ya. Oh ya Bun, terima kasih. Ya. Silakan Bunda Leni, ada pertanyaan? Iya Bunda, mau tanya untuk subelemennya itu apakah dituangkan semua Bunda? Apakah boleh memilih beberapa subelemen yang diambil? Ya, yang di sini di tabel 2 ini masih semuanya. Kalau yang di tabel bawahnya nanti milih. Jadi seperti tadi ya, tahapan ATP ini, tabel 1 ini kan di intra, itu kita pindah semua. Yang di 3 elemen tadi, literasi STEAM, jati diri, nilai agama, pindahi semua. Kemudian yang dimensi ini, profil, pelajar, Pancasila. Ini juga dipindahi semua dulu. Jelas ya? Nah, nanti di tabel 3 baru dipilih 3 dan 4. Paham? Paham Bun. Oke. Bun, terima kasih. Sekarang kita lihat tabel 3. Tabel 3 ini judulnya adalah pengorganisasian topik, subtopik, dan ATP di intrakurikuler. Saya ulangi ya, kalau di atas tadi teman-teman nulisnya hanya tema, ya di tabel rencana pembelajaran tadi, di sini hanya tema-tema besar, di bawah sini sudah ada subnya. Ya, teman-teman mau nulis topik, subtopik boleh, tema, subtema boleh, itu sama saja. Misalnya ini tema pertama diriku, dia subtemanya anggota tubuh, A ya. Kemudian yang kedua apa? Biasanya sebentar. 3 apa gitu. Ya. Nah, kemudian tema yang kedua apa? Subnya apa? Tema yang ketiga apa? Subnya apa? Nah, ini semua diambil dari bagian karakteristik paling depan. Ya kan, yang tadi saya bilang, tidak mungkin di sini tiba-tiba muncul gajah. Kalau di atas tadi tidak ada hewan itu di sekitar lingkungan anak.
Ya. Terus ini kan anggapannya satu paling mudah ya teman-teman ya. Satu tema itu 1 bulan. Paling mudah. Untuk nanti teman-teman dalam assessment. Nah, maka dari itu, satu tema misalnya binatang ini 1 bulan. 1 bulan berapa minggu? 4 minggu. 4. Ya. Paling gampang tuh buat modul seminggu sekali, modul ajarnya. Jadi di sini kita rencanakan 1 bulan 4 tema, 4 subtema. Kucing, burung, semut, misalnya. Ayam, misalnya ini ada ya di sekitar lingkungan anak. Ini rencana awal. Biar membuat modul ajarnya tuh gampang. Seminggu kucing, seminggu burung, seminggu semut, seminggu ayam. Tapi dalam pelaksanaannya, kok anak-anak itu masih tertarik dengan kucing. Sudah seminggu, nah minggu depan kita mau beralih ke belajar tentang burung. Anaknya, enggak, aku masih pengen kucing, Bunda. Aku mau buat rumahnya kucing. Aku mau kasih selimut, mau kasih ini. Anak masih banyak ide tentang kucing. Kemudian bagaimana? Ya burungnya ditunda dulu. Bisa jadi 4 subtema ini hanya 2 subtema saja. Atau hanya 1 kucing itu full sebulan, ya ora apa-apa. Gitu ya. Jadi guru harus fleksibel. Karena kurikulum Merdeka ini fleksibel. Memperhatikan ide anak, minat anak gitu. Oke ya, nah di sini Bun, ini teman-teman ATP-nya itu memilih dari 3 elemen. Di sini sudah merupakan campuran. Harus ada elemen literasi STEAM, harus ada elemen jati diri, harus ada elemen nilai agama. Nah, nanti kalau teman-teman mengerjakan, itu tolong yang nilai agama dikasih warna hijau. Yang jati diri coklat, yang literasi STEAM tulisannya biru. Minta terus ini ya, supaya saya ngeceknya gampang. Ini kita kan latihan ya, kita masih belajar. Nah, sekarang coba teman-teman latihan. Untuk tema subtemanya kucing, silakan buka ke elemen nilai agama budi pekerti. Kira-kira subelemen mana yang bisa masuk untuk kucing? Dibaca subelemen dan ATP-nya. 1, 2, 3, 4 ini mana yang bisa masuk ya? Nilai agama budi pekerti. Saya izin ke toilet sebentar. Kenapa gak situ? Nek nasi padang promone piro? Piro? Asli ini kan 10, 15 lah. Ayam serondeng. Berarti sewes dan diracun. Ayam serondeng. Tapi aneh prai gak? Kok ono? Apa? Tapi aneh ono prai gak? TPA. Heeh. TPA apa? Lagi masuk. Sesuk. Bisa minggu. Ayam serondengnya rene. Dua serondeng. Satu aja sama Mbak Latif. Bagiannya apa? Ini apa? Enggak, aku kok padang.
kadang ki aku tuh apa? Sambal dijual. Tapi sambal apa mbak sayur itu ya? Sudah ketemu? Yang cocok yang mana? Karena sambel ya. Poin 4. Hah? Yang keempat. Nomor 4 yang keempat. Yang terakhir pun. Ya, anak menghargai alam ya. TP-nya yang cocok yang TP1 atau TP2? 2. Yang 2. Oke. Ini saya akan nulis di sini ya. Misalnya ya, ini contohnya. TP2 anak dibacakan coba berpartisipasi aktif Untuk merawat makhluk hidup Nek telur kuwi telur puyuh. makhluk lain dari alam. Telur puyuh. dan seterusnya gitu aja ya. Nah ini saya kasih warna Iya ki ono. hijau karena ini nilai agama ya. Nah sekarang coba cek yang jati diri, cari yang jati diri, pilih yang sesuai. Biasanya paling suwi dijemputnya siapa? Poin 3 bun. Sub elemen 3 merah ya. Iya, Yang mana? anak menyesuaikan TP1 diri atau dengan TP2? lingkungan. Yang Satu. TP1. satu pun Anak mengenali rutinitas yang ada di sekolah ada di maupun di sekolah rumah. maupun di Nah, rumah. itu bayangan kita ketika dihubungkan dengan kucing, subtemanya adalah kegiatannya tuh rutinitas memberi makan kucing, memandikan kucing misalnya, gitu ya. Ya toh? Ya. Ya, jadi itu maksud saya gini, teman-teman ketika memilih TP ini sambil bayangin kegiatannya. Ya, gitu. Jadi TP1 merah, ini TP1 ya jadinya ya. Anak mengenali rutinitas dan seterusnya. Nah, karena ini jati diri warnanya coklat. Itu kalau masih ada lagi nggak apa-apa, tidak harus satu-satu ya. Di jati diri kalau masih ada lagi ditambahkan, nilai agama kalau masih ada ditambahkan gitu. Kira-kira yang biru bisa masuk nggak? Bisa bun. Elemen keempat yang mana? TP1, TP2 Yang TP1. ya. Jadi dia terlibat dalam eksplorasi ini ya tadi ya, berpartisipasi aktif gerakan motorik kasar halus taktil. Misalnya gerakan motorik kasar, motorik halus, taktil. Ini masih di warna coklat. Saya kayak bayangin kegiatannya itu kayak ngajak anak-anak membuat makanannya kucing Kuripan. dari pindang sama nasi diuleni gitu ya. Jadi motorik halus taktilnya itu terstimulasi. Iya. Nah, masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita ke literasi STEAM. Coba dilihat literasi STEAM. Yang mana yang masuk? Teman-teman harus perhatikan sub elemennya ya. Sub elemennya ini dibaca. Karena kemarin
ada yang menyampaikan literasi STEAM untuk kucing yang masuk yang warna hijau ini. TP berapa? TP 3 Bu Ira. Anak berpartisipasi aktif dalam beragam kegiatan untuk menguatkan dan melenturkan otot tangan. Terus kegiatannya apa? Saya tanya gitu. Ya itu Bu, ngelus-ngelus kucing gitu ya. Atau membuat makanannya kucing. Saya bilang, loh, nah ini sub elemennya apa coba? Kan pra membaca dan pra menulis. Kira-kira kalau TP-nya menguatkan dan melenturkan otot tangan yang berkaitan dengan kucing itu apa? Apa kegiatannya untuk pra membaca, pra menulisnya? Mewarnai. Nama kucingnya, Bu. Ya, nama kucing diapain? Kaitannya dengan kelenturan otot tangan. Meniru gerakan kucing, Bun. Loh, kok meniru? Meniru. Ini pra membaca, pra menulis loh. Oh iya, Bun. Namanya, ya kan? Kalau yang meniru yang tadi, jati diri tadi. Tadi nama sudah betul. Ucap tangan kucing gitu, Bun. Hah? Kaki kucing gitu. Oke, apa tulisan-tulisan huruf-huruf bisa dijadikan satu, Iya. terus K gitu. Jadi misalnya kucing garong, misalnya ya, kucing garong. Untuk melenturkan motorik tangannya itu, kegiatannya adalah menyusun pakai batu-batu kerikil menjadi tulisan kucing garong atau pakai pledo, ya. Sehingga tangannya ini kan kelenturannya terstimulasi, membuat pledo menjadi tulisan kucing garong itu misalnya, ya. Jadi teman lihat sub elemennya, nanti kegiatannya baru apa gitu. Jangan hanya lihat TP-nya, ya. Iya, baru TP-nya. Kalau TP-nya nanti nyasar, ya. Begitu baca menguatkan melenturkan otot tangan, langsung tuh tadi ngelus-ngelus kucing, menirukan gerakan kucing, ya toh? Nggak sesuai. Nggak sesuai. Pra membaca, pra menulisnya tidak terstimulasi. Ya. Iya. Nah, misalnya ini TP3, Nana berpartisipasi aktif dalam melenturkan otot tangan. Karena ini literasi STEAM, warnanya biru. Gitu. Ya, kodik. Apa ning di? Ya, ini ya. Saya begitu lihat ini tahu, oh TP3 ini maksudnya untuk yang literasi STEAM. TP1 yang jadi ciri gitu teman-teman. Di sini nih dipilih yang sesuai saja. Kalau yang di tabel 1 tadi semuanya. Kenapa ini dipindahi semua? Karena kurikulum ini dokumen hidup teman-teman. Jadi misalnya tadi ya, kita sudah mengangkat 4 subtema ini. Tapi nyatanya anak-anak itu masih kucing saja. Minggu keduanya belum burung, masih kucing. Ini kan pasti akan tambah TP-TP-nya ini. Iya toh? Nah teman-teman nggak usah bingung nyari ATP-nya tadi di mana ya, kertasnya semua ini ada di dokumen ini jadi satu. Teman-teman buka lagi, cek sub elemennya, ATP-nya, tambahkan. Jadi dokumen kurikulum ini bisa berubah. Walaupun halaman depannya sudah ditandatangani oleh dinas. Nggak apa-apa. Ya, tidak kaku. Isi dalamnya ini udah gini, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa diganti. Gitu. Jelas? Bun. Nah, sekarang ke tabel 4. Tabel 4 itu tema P5, dimensi elemen dan sub elemen. Tadi kan nilainya tema Aku Sayang Bumi di atas.
Nah, proyeknya mau apa? Nah, ini harus lihat yang bagian dampak negatif di karakteristik. Tadi panas, ya kan? Dia kegiatannya mau urban farming, mau vertical garden misalnya, atau ada lagi hidroponik, ya. Nah, lahan-lahannya sempit, gitu kan? Nah, ini teman-teman tidak lagi semua dimensi masuk. Satu tema P5 itu 2 sampai 3 dimensi. Tapi kita sepakati di kuliah ini 2 dimensi saja. Ini sudah saya tulis ya, di sini 2 dimensi saja. Nah, maka dari aku sayang bumi, mau urban farming, mau vertical garden ini, dimensi apa yang cocok? Oh, beriman bertakwa, Bu. Oke. Kalau beriman bertakwa, elemennya yang mana? Sekarang teman-teman buka yang file dimensi. Kalau beriman bertakwa, apakah akhlak beragama cocok dengan tema urban farming? Oh, nggak cocok, Bu. Apakah akhlak pribadi untuk urban farming nggak cocok juga, Bu? Akhlak manusia nggak cocoknya cocok apa akhlak kepada alam? Tulis di sini akhlak kepada alam. Untuk elemennya yang mana? Nah, lagi-lagi pilih yang sesuai dengan tema dan subtopik. Akhlak kepada alam, apakah mengenal berbagai ciptaan Tuhan? Bisa, bisa, Bu. Nah, itu tanaman-tanamannya oke. Terus, sub-elemen yang kedua, bersyukur atas karunia limpahan alam dengan menjaga, merawat. Oh, bisa. Berarti 2 sub-elemen ini yang ditulis di sini. Gitu. Jelas ya? Jadi tidak semua ada akhlak bernegara segala, ngapain, nggak cocok. Gitu. Selesai dimensi yang pertama, cari dimensi yang kedua. Gotong royong, Bu, oke. Cek sub elemennya yang mana, elemennya yang mana, gitu ya. Pilih yang sesuai saja. Nah, dari sini berarti kita punya 2 tema P5 dalam 1 tahun. Ya kan, semester 1 1, semester 2 1. Terus semester 1 ada 2 dimensi. Semester 2-nya 2 dimensi lagi. Yang sesuai dengan tema dan subtema. Jelas sampai di sini? Jelas, Bunda. Oke. Terus kalau sudah di bagian ini pengorganisasian pengaturan beban belajar ini kan menjadi urutannya G ya. G H I. Ya, ini silakan teman-teman ngopi ini saja. Kalau yang TK, ya, diedit sedikit persis ini. Di TK itu 180 menit per hari. Seminggunya 900 menit. Sehingga hari efektifnya itu 5 hari sekolah. Boleh yang 5 hari sekolah.
ada nggak yang masih 6 hari sekolah? Ada pun. Ada. Nah, iya. Yang kalau 6 hari sekolah itu nggak efektif, Bu. Guru tidak sempat melakukan evaluasi. Harusnya 5 hari sekolah itu Senin sampai Jumat. Gurunya 6 hari kerja. Di kurikulum Merdeka ini harapannya gitu. 6 hari kerja itu hari Sabtunya ngapain? Khusus evaluasi ini, Bu. Poin yang I. Nah, nih. Setiap minggu guru melakukan asesmen. Evaluasi capaian perkembangan anak itu dicek selama 1 minggu. TP mana yang sudah tercapai, TP mana yang belum, gitu. Terus kalau ada masalah, oh anak tidak tertarik misalnya, itu poin yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi program pembelajaran. Jadi minggu depannya ada perubahan media, ada perubahan strategi mungkin, gitu. Ya, jadi kurikulum Merdeka beda dengan K13. Di kurikulum Merdeka ini ada komunitas belajar atau kombel di lingkup satuan. Guru-guru duduk bareng, saling cerita praktek baik yang dimiliki, ataupun masalah yang ditemui. Kemudian saling belajar satu sama lain. Gitu. Ya, jadi semoga teman-teman bisa tuh mensosialisasikan ke orang tua bahwa 5 hari itu udah cukup untuk anak-anak bermain terarah. Kenapa saya sebut bermain terarah? Karena sesuai dengan programnya, modul ajarnya guru, gitu ya, terencana dengan baik. Selebihnya dia udah main aja di rumah, gitu. Jamnya itu cukup 900 menit di sekolah. Nah, saya cerita ada sekolah yang saya dampingi itu di Klaten. Awalnya hari Sabtunya libur. Delalah kan dia sekolah penggerak ya, gimana ya Bu biar guru saya masuk. Karena di kami itu Sabtu benar-benar libur. Nah, gimana Bu Suci? Ini tuntutannya setiap minggu ada evaluasi. Ada kombel. Boleh nggak Bu Ira kalau evaluasi kombelnya itu daring? Silakan. Pelan-pelan diawali daring dengan guru-gurunya. Terus setelah itu sampai yuk jalan bareng, piknik bareng hari Sabtu cedak-cedakan gitu ya. Pas duduk piknik bareng, kumpul bareng sambil cerita. Mengajarnya minggu lalu bagaimana, perkembangan yang tercapai apa, yang belum apa. Gitu. Sampai sekarang sudah sepakat setiap Sabtu itu mereka masuk. Sampai jam 10. Ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman duduk kumpul 2 jam untuk mengevaluasi 1 minggu tentang perkembangan anak. Ya. Nah ini teman-teman copy aja persis, penutup ini juga tinggal diedit-edit sesuai TK-nya. Maka sudah selesai teman-teman kurikulum operasional satuan PAUD. Ini nanti kalau bagus yang teman-teman upload di UAS. Ya. Masalah sekolahnya mau pakai silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah membuat kurikulum sesuai standar minimal dari panduan kementerian. Ya, saya ulangi ya, tidak pakai versinya sebelumnya. Mungkin pernah ikut pelatihan di kecamatan, di mana itu lupakan. Semuanya ikuti arahan penjelasan saya. Sesuai dengan panduan yang ada dari kementerian. Ada pertanyaan? Masih 3 menit lagi. Ya, silakan. Silakan Bunda Roasih. Bunda kira-kira tahun depan ganti kurikulum apa enggak ya kira-kira? Sudah. Ini sudah pasti kurikulum ini sampai 2033. Kemarin saya juga diundang di Demak, di Kendal. Sosialisasi masif karena memang mau tidak mau. Sekarang sudah tahun ini yang
PSP angkatan 1 kan sudah dilepas, sudah pengimbasan, harus mengimbaskan ke yang lain terus. Ya. Iya Bun, tenang sangat Bun. Ya. Aku mandi. Bunda Leni silakan. Iya Bun. Mau tanya Bun, untuk asesmen penilaian pembelajaran itu apakah ada penilaian yang baku ya Bu? Yang dipakai itu apa saja ya Bun? Asesmen itu yang 4 itu checklist, anekdot, Oh, itu hasil karya, semua ya Bun ya? sama foto berseri. Oh, oke. Mungkin ada ada contoh yang baku Bun atau sesuai dengan lembaga masing-masing Bunda? Ada, tapi mata kuliah asesmen itu sendiri. Oh, Kalau kita bahas di sini nanti jadi banyak, ya. oke. Maka di kurikulum Merdeka ini asesmennya itu 3 bulanan teman-teman. Ini nomor 2 ya. Sekolah ini harus melaporkan perkembangan anak 3 bulan. Jadi dari Juli sampai September itu dilaporkan di Oktober awal. Apa nih dia? Perkembangan anak selama 3 bulan. Tulis tuh TP-TP yang sudah tercapai. Apa itu? Yang nilai agama apa yang sudah tercapai dengan bukti-bukti foto, celoteh anak gitu ya. Terus yang jati diri apa, yang literasi STEAM apa, yang sudah tercapai. Kemudian nanti untuk rapotan itu hanya mengambil data dari Oktober sampai Desember. Gitu. Karena di kurikulum Merdeka ini banyak deskripsi. Kita harus checklist saja, harus dilengkapi dengan celotehnya anak. Gitu. Ya. Oke, terakhir Bunda Purnama Sari. Bun mau tanya, ini yang revisi KOSP ini nanti itu akan dikirim lagi beserta dengan yang kita buat ini tabel terakhir ini enggak ya Bun? Kenapa? Yang revisi KOSP ini kemarin itu kan ada beberapa data yang kurang tepat, itu kan sudah kita ganti, itu nanti dikirim lagi nih Bun? Langsung dilengkapi sampai ini, sampai penutup. Iya. Iya. Jadi saya kasih waktu 2 minggu. Minggu ini sampai Sabtu depan nanti. Nanti saya kasih link untuk diupload dulu gitu. Yang upload hanya ketua kelompoknya saja ya. Nggak usah semuanya. Oh gitu. Iya Bun. Jadi kita 1A ini 9 kelompok, ya 9 aja yang ada di sistem Spada. Direvisi sesuai masukan saya. Gitu ya. Baik Bun, terima kasih. Oh iya Bun, soalnya maaf Bun, soalnya kemarin yang sudah direvisi juga udah diupload gitu loh Bun. Ya nanti nunggu uploadan yang saya buat lagi nanti, tapi dilengkapi sampai bulan penutup. Oh iya Bun, oke. Ini yang teman-teman perlu waspadai itu di karakteristik potensinya apa, itu menjadi dasar untuk penyusunan tema-tema. Ya, nanti nggak mungkin tiba-tiba tadi ada gajah, padahal di karakteristik nggak ada gajah. Ya, binatang yang ada apa saja dituliskan semua, tapi yang kita ambil kan beberapa sesuai minggu-minggunya. Gitu. Kalau nggak di depan nggak ada disebutkan, kok di belakang tiba-tiba ada, yang keliru. Benar-benar harus menggali potensi lingkungan sekitar. Oke ya, terima kasih teman-teman. Iya Bun. Jadi minggu depan tidak ada meeting, adanya lagi di Juli. Oh, tapi upload saja minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun, ilmunya Bun.